Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Aji Fadilah dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk tugas 3 kali ini kita diberikan perintah untuk membuat program manajemen restoran, di mana kita harus mengimplementasikan beberapa konsep OOP ya, atau pemrograman berbasis objek, yang diantaranya adalah abstraksi dan inheritance, encapsulation, polymorphism, exception, input output, dan operasi file. Kemudian kita juga disuruh untuk mengimplementasikan beberapa struktur keputusan seperti pengulangan atau looping, array, dan string. Untuk panduan pengerjaannya antara lain sebagai berikut. Kita diminta untuk membuat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item. Kelas ini akan memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Kemudian akan ditampilkan dalam tampil menu. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk membuat kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon, di mana kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon pada menu. Oke, yang ketiga, kita diminta untuk membuat kelas menu untuk mengelola item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Yang keempat, kita diminta untuk membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang kelima, kita diminta untuk mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar. Kemudian yang keenam, kita diminta untuk mengimplementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian kita juga diminta untuk menggunakan konsep pengecualian atau exception yang mungkin terjadi untuk mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Yang kedelapan, kita diminta untuk membuat tampilan menu yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, kemudian menampilkan menu ke restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, kemudian menampilkan struk pesanan pelanggan, dan tentunya ada program untuk keluar dari menu untuk keluar dari program. Ini yang ke-9, kita diminta untuk mengimplementasikan operasi input output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu di file teks dalam format txt, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dalam file teks, sama ya, membuat file txt sebagai output. Yang ke-10, kita diminta untuk menggunakan struktur pengulangan atau looping sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita akan lanjut untuk membuat programnya. Oke, baik, di sini saya sudah membuat programnya ya. Untuk mempercepat waktu, saya sudah membuat beberapa file untuk menjalankan programnya. Yang pertama ada file menu item.java. Di sini terdapat atribut berupa nama, harga, dan kategori. Kemudian ini untuk menerapkan konsep encapsulation ya, di mana kita akan mendapatkan kategori dari masing-masing atribut. Kemudian ada metode untuk abstraction untuk mengambil dari tampil menu. Kemudian yang terakhir ada format untuk penyimpanan file teks dalam bentuk atau format txt sebagai output. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang konsep pewarisan atau inheritance. Di sini kita menerapkan pada file makanan.java, minuman.java, dan diskon.java, di mana ketiga kelas ini menjadi subkelas atau mengekstend dari superkelas atau kelas induk dari menu item.
Untuk makanan Java eh, atau overriding dengan metode tampil menu ya, dimana nantinya ketika dicetak format teksnya akan berbeda-beda secara untuk otomatis dengan objek aslinya, apakah itu untuk makanan, untuk minuman, dan diskon, seperti itu ya. Kita coba cek untuk minuman.java, hampir sama seperti subclass makanan.java. Kita juga melakukan overriding dengan menambahkan atribut tambahan jenis minuman yang nantinya akan menampilkan jenis-jenis minuman berdasarkan kategorinya. Kemudian untuk diskon juga hampir sama, akan tetapi ada perbedaan untuk cara mengambil atributnya ya. Karena kita juga menambahkan potongan di dalam atribut di dalam metode tampil menu ini ya. Kemudian juga ditampilkan persen untuk diskonnya. Oke, selanjutnya kita ke file menu.java, di mana di sini kita memiliki metode untuk menyimpan atau digunakan sebagai data structure atau penyimpanan sementara. Kita memanfaatkan collection berupa file txt. Di sini kita tampilkan berdasarkan kategori makanan, kemudian kategori minuman, dan promo diskon. Selanjutnya untuk pesanan.java, kita gunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan yang menampilkan daftar pesanan, kemudian jumlahnya, kemudian struknya di untuk metode penghitungannya juga ada di sini. Selain itu kita juga ada output untuk struk pembayaran dengan format txt. Kita simpan dengan nama struk priasolo.txt. Oke, yang terakhir adalah file main.java. Ini adalah file untuk menjalankan programnya ya. Kita sudah meletakkan sistem output line di sini untuk menampilkan menu manajemen restorannya. Kemudian kita juga sudah memberikan switch dengan input angka, seperti mengetikkan angka 1, 2, atau 3. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk jalankan programnya. Kita klik run. Oke, sudah tampil untuk tampilan menu manajemen restorannya. Kita coba menu pertama, yaitu tambah menu baru. Kita pilih tambah makanan, pilih satu, kemudian masukkan namanya, misalnya itu Boyolali. Oke, untuk harganya mungkin kita masukkan 15.000. Oke, karena kita juga harus menentukan kategori, kita pilih kategori utama untuk soto Boyolali. Oke, sudah masuk untuk soto Boyolali, menu makanan. Kita tambahkan lagi mungkin ya, tambah menu baru, makanan lagi. Kemudian masukkan namanya, misalnya tengkleng Solo. Harganya 30.000. Jenis makanan utama. Oke, sudah ditambahkan lagi. Jadi kita tambah lagi untuk kategori makanan. Kita masukkan mungkin untuk makanan pembuka ya, misalnya tempe mendoan. Oh iya, salah ya. Kita tambah menu makanan.
Masukkan nama tempe mendoan. Oke, harganya 3.000. Oke, kategori makanan pembuka. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk menu minuman. Nomor 2 minuman. Kita masukkan es dawet. Harganya 10.000. Oke, termasuk kategori tradisional drink. Oke, sudah ditambahkan. Oke, kemudian kita tambahkan untuk promo atau diskon ya. Kita pilih 3. Kita beri nama mungkin Ratapan Solo. Promo Ratapan Solo. Oke, diskonnya 10%. Oke, sudah ditambahkan diskonnya. Kita coba untuk ubah data ya, untuk menu kedua ya. Oke, kita ubah untuk menu makanan. Kita ubah tempe mendoan nomor 3. Oke, kita tetap ya untuk kita ganti bakwan jagung. Oke, harganya kita ganti 2.500. Oke, sudah diganti. Kita coba hapus salah satu menunya. Kita pilih 3. Oke, kita hapus untuk salah satu makanannya. Pilih 1. Kemudian kita akan hapus soto Boyolali nomor 1. Oke, ya. Oke, sudah kita hapus. Kita coba tampilkan apakah sudah berubah. Oke, sudah tidak ada soto Boyolali ya. Untuk makanan tinggal 2. Untuk minuman tinggal 1. Untuk promo diskon sepertinya tadi terlewat. Kita tambahkan menu, kita tambahkan diskon, sama diskon Ratapan Solo. Diskonnya 10%. Oke, kita coba tampilkan lagi. Oke, sudah masuk ya untuk kategori promo dan diskon. Kita coba untuk membuat pesanan. Klik atau pilih nomor 5. Kita akan pilih kategori makanan 1. Kita pilih tengkleng nomor 1. Jumlahnya 3. Oke, kita pilih untuk minuman. Nomor minuman 1, jumlah 3 juga. Oke, dan kita tambahkan diskon. Oke, diskon karena hanya ada 1, pilih nomor 1. Oke, kita pilih kosong untuk selesai. Oke, kita akan mencetak struk dan menyelesaikan pesanan. Pilih nomor 6. Oke. Oke, untuk struknya sudah muncul seperti ini ya. Tengkleng kita tadi pesan 3, kemudian es dawet juga pilih 3. Totalnya jadi 120.000 karena ada promo Ratapan Solo tadi, dipotong 10%, dipotong 12.000. Jadi total yang kita bayar adalah 108.000. Oke. Untuk outputnya juga sudah muncul ya. Untuk pesanan tadi juga sudah di-update di sini, di menu utama tadi ya. Kemudian untuk struknya juga sudah ada output untuk txt. Oke, sama seperti yang di sini. Menu utama kita sudah di menu utama, kita klik keluar, pilih 7. Oke, sudah keluar. Mungkin cukup sekian tugas 3 dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.